Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Mengaku diri sebagai orang beriman, berarti kita menjawab panggilan Tuhan sehati, sejiwa, seia, sekata, baik dalam perbuatan, perkataan, dan tindak tanduk kita senantiasa menjadi kehadiran yang nyata akan kasih Allah kepada sesama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Putramu telah memberikan hidupnya bagi kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami manusia baru yang semakin sehati dan sejiwa untuk hidup dalam semangat kasih dan berbagi di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari Kisah Para Rasul, Lukas memberikan gambaran bagaimana jemaat perdana mereka menghidupi iman mereka. Mereka berkumpul dari rumah ke rumah, berbagi harta, berbagi waktu, berbagi kebaikan, dan berbagi waktu bagi setiap orang yang mau dan ingin didengarkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jemaat perdana dihadirkan oleh Lukas di dalam kitab Kisah Rasul. Pentingnya kebersatuan, pentingnya sehati sejiwa di dalam beriman. Bukan karena pamrih, mereka mengasihi satu dengan yang lain, bukan karena ada modus atau karena ada keinginan tertentu atau karena ketakutan-ketakutan tertentu. Di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, seringkali kita pergi ke gereja karena takut mungkin kita tidak akan mendapatkan pelayanan. Ada yang terlibat di dalam hidup menggereja karena mendapatkan sesuatu, karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin mendapatkan pengakuan, karena ingin segala rencananya direstui oleh khalayak ramai di dalam gereja. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, beriman berarti mestinya kita hidup sehati sejiwa di dalam menanggapi panggilan Tuhan. Bukan hanya sekedar ya saya beriman, ya saya mengenal Kristus, tetapi kita tidak mau dengan tulus ikut terlibat di dalam pelayanan menggereja. Kita mulai muncul di lingkungan, di wilayah maupun di gereja karena kita mau menikah, karena kita mau terima komuni pertama, karena kita mau ikut pelajaran penguatan, karena ada alasan kita ikut di dalam dinamika pelayanan gereja. Tetapi hari ini melalui teladan yang diberikan oleh jemaat perdana mau mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua. Kita diajak untuk mengasihi iman kita sehati sejiwa dan terwujud di dalam pelayanan yang tanpa pamrih, pelayanan yang tulus, pelayanan yang tidak menggerutu di belakang tetapi di depan pura-pura baik. Kita harus belajar untuk tampil apa adanya, untuk belajar menghargai sesama, belajar untuk menjadi support system di dalam hidup menggereja.
Seringkali cara kita bertindak, cara kita bersikap di dalam pelayanan bukan justru mempersatukan, tetapi seringkali justru memecah belah persatuan gereja yang hidup. Hanya karena kita tidak sehati sejiwa di dalam mengimani iman kita sebagai murid Kristus, baik di dalam pelayanan, baik di dalam berbagi waktu, maupun berbagi kebaikan. Di dalam Injil suci pada hari ini, Injil suci Yohanes mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua, hendaknya di dalam perjalanan hidup sebagai murid Kristus, kita senantiasa meninggikan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan dengan cara bagaimana? Kita berlaku sebagai murid Kristus yang sejati. Kita mulai menata kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita mulai menata sikap kita yang tidak mudah menghakimi, yang tidak mudah menuduh, yang tidak mudah mengatakan bahwa Anda layak dan tidak layak. Seringkali karena kita merasa lebih tahu dan merasa lebih beriman, lantas seolah-olah kita boleh mengatakan bahwa engkau layak, engkau tidak layak, engkau najis, engkau haram, engkau kudus, engkau begitu baik. Biarlah Tuhan yang menilai semuanya itu. Anda dan saya serta kita semua adalah murid-muridnya dan diajak untuk belajar meninggikan Dia dengan sikap dan cara hidup kita di dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas hidup kita dan keseharian kita. Seringkali yang terjadi di dalam pekerjaan kita mengejar apa yang menjadi ambisi kita. Bahkan seringkali karena kita mengejar dan ingin memuaskan ambisi kita, kita lupa untuk menghargai sesama kita. Kita lupa akan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan seringkali kita menghalalkan berbagai cara untuk mencapai dan memuaskan apa yang menjadi ambisi kita. Dengan alasan mungkin yang begitu baik, tetapi bukan untuk kebaikan nama Tuhan, tetapi hanya untuk memperbaiki nama sendiri atau nama kelompok tertentu. Di dalam iman kita diajak untuk lahir baru, artinya menjadi manusia yang baru, menjadi pribadi yang baru, yang berkenan dan diterima oleh banyak orang dan pantas serta layak di hadapan Tuhan. Maka hendaknya kita senantiasa setia di dalam proses kehidupan kita. Mau belajar, mau senantiasa meninggikan Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada pada kita karena Tuhan yang menghendakinya. Maka jangan pernah merendahkan Tuhan dengan bertindak seolah-olah kita tidak mengenal Tuhan yang kita imani. Mari kita mulai menjaga hati, perkataan yang keluar dari mulut kita, dan jangan menjadi pribadi yang mudah menghakimi atau mencintai karena sesuatu. Tetapi beranilah kita mencintai dengan tulus ikhlas, karena Tuhanlah yang lebih dahulu mencintai dan memberkati kita. Maka mari kita berbagi kasih-Nya dan menjadi perpanjangan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kristus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Ia yang dari surga turun ke tengah-tengah kita dan menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, karena cintanya dan kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita belajar dengan setia, mengasihi, mencintai, tanpa pamrih, tetapi semua semata-mata untuk memuji dan memuliakan serta meninggikan nama Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.